Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu dan tetap didampingi oleh mahasiswa sedang praktek. Halo anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang lembaga sosial. Baik, selamat pagi anak-anak dari kelas 7A sampai kelas 7I. Apa kabar? Semoga kalian sehat semua. Semoga kalian bisa mengikuti PJJ dengan baik, dengan menjaga jarak, memakai masker, dan tetap jaga imun. Baiklah, kali ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial. Yang ketiga, menjelaskan tingkatan lembaga sosial. Dan yang keempat, menjelaskan jenis dan fungsi lembaga sosial. Oke, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sudah dijelaskan sebelumnya, materi kita hari ini adalah tentang lembaga sosial. Kita mulai materi kita tentang lembaga sosial. Mungkin kalian sudah pernah dengar kata-kata lembaga sosial, tapi alangkah lebih paham kalian, Ibu akan bacakan apa sih lembaga sosial itu pengertiannya. Lembaga sosial merupakan wadah sekumpulan norma sosial yang tersusun secara sistematis dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat atau manusia. Lembaga sosial berisi kumpulan norma yang ditaati oleh individu yang menjadi bagian dari lembaga sosial. Norma tersebut bersifat tertulis dan tidak tertulis serta memiliki kekuatan mengikat. Mungkin kalimat ini kalian masih ngambang, nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di penayangan berikut ini. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri lembaga sosial. Yang pertama itu memiliki simbol. Yang kedua memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat memiliki tingkat kekekalan tertentu. Kelima, memiliki alat kelengkapan, dan yang keenam, memiliki pola perilaku. Sekarang berikutnya adalah penjelasan dari ciri-ciri lembaga sosial. Ciri lembaga sosial yang pertama adalah memiliki simbol. Setiap lembaga sosial memiliki simbol yang berguna untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, misi, dan tujuan yang dicapai. Simbol tersebut berupa logo, tulisan, gabungan antara gambar dan tulisan, serta bendera. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar slide ini terdapat sebuah logo OSIS yang dapat kamu temukan di saku kiri seragam. Dengan adanya logo tersebut merupakan tanda atau simbolnya pada lembaga pendidikan. Jadi, jika seseorang mengenakan seragam berlogo OSIS, masyarakat dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang pelajar. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki tujuan jelas. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang disepakati bersama oleh semua pihak. Contohnya, keluarga memiliki tujuan meneruskan keturunan dan mendidik generasi penerus agar lebih baik. Lembaga hukum bertujuan mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Jadi dapat Ibu simpulkan, tiap-tiap lembaga sosial memiliki tujuan yang jelas dan berbeda-beda. Lalu seperti apa dampak suatu lembaga sosial yang tidak memiliki tujuan yang jelas? Ya, pasti akan berjalan tidak baik. Bahkan bisa mengalami sebuah kekacauan karena tidak adanya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya adalah memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Setiap lembaga sosial memiliki aturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh individu. Contoh dalam lembaga keluarga ini memiliki aturan tertulis dan tidak tertulis. Pada aturan tertulis, tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan
yaitu kewajiban orang tua terhadap anak serta kewajiban suami terhadap istri. Aturan tidak tertulis seperti anak harus menghormati orang tua, seorang kakak yang harus memberi teladan yang baik untuk adik-adiknya. Selanjutnya yang keempat adalah memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu, artinya umur suatu lembaga lebih panjang daripada umur mereka yang menggunakannya, karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial dan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi selama lembaga sosial tersebut berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Anak-anak bisa perhatikan pada slide ini, keberadaan dan tugas lembaga DPR masih dipertahankan hingga sekarang meskipun keanggotaannya telah berganti. Selanjutnya, Ibu akan contohkan lain pada kelembagaan pendidikan di Indonesia. Kita tahu sudah dimulai sejak zaman purba, zaman kerajaan, zaman kolonial Belanda, Jepang. Faktanya, lembaga pendidikan tersebut masih dapat bertahan sampai saat ini, walaupun mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman, yaitu pergantian nama ataupun jenjang, kurikulum, atau dalam sistem belajarnya. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami ya. Yang kelima adalah memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contohnya adalah pada TNI, Tentara Nasional Indonesia, memerlukan berbagai alat utama sistem pertahanan atau alutsista seperti tank, senjata, kapal tempur, pesawat tempur. Untuk apa sih peralatan tersebut? Ya, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam adalah memiliki pola perilaku. Lembaga sosial berkaitan dengan sekumpulan pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Oleh karenanya, hal ini wajar kalau lembaga sosial terdapat norma, adat, kebiasaan, tata kelakuan dalam satu pola perilaku. Pada lembaga pendidikan berlaku norma dan tata kelakuan untuk dilakukan dan dipatuhi seluruh warga sekolah. Kita dapat hormat terhadap guru dan juga masuk sekolah tepat waktu. Selanjutnya adalah tingkatan norma dalam lembaga sosial. Ada cara atau usage, ada kebiasaan atau folkways, ada tata kelakuan mores, adat istiadat atau custom, hukum atau law. Mari kita bahas ya anak-anak. Yang pertama adalah cara atau usage. Cara atau usage merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus, bisa diperhatikan, dan memiliki daya kekuatan yang lemah. Sanksi yang diberikan sekedar celaan, ataupun teguran, ataupun cemoohan. Contoh tindakan yang melanggar, jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, makan, dan minum sambil berdiri. Pada slide ini, ada seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak harus bisa mengikuti karena tindakan yang dilakukan anak tersebut tidak melanggar norma. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Kebiasaan atau folkways ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Perilaku dilakukan secara sadar karena memiliki tujuan jelas dan baik bagi masyarakat. Contoh kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang tua, atau ibu hamil saat menggunakan fasilitas umum. Pada slide ini, seorang anak mencium tangan orang tuanya ketika hendak pergi sekolah. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap hidup dari sekelompok manusia untuk mengawasi tindak penyimpangan anggotanya. Tata kelakuan dianggap sebagai cara berperilaku yang baku
sehingga orang yang melanggar akan dikenai sanksi berupa hukuman fisik, denda, maupun pengucilan. Contohnya, jika peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai tata tertib yang berlaku. Pada slide ini terdapat sebuah gambar pelajar yang memakai seragam ataupun atribut yang lengkap, yang rapi, berarti tidak melanggar tata tertib sekolah. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang mempunyainya. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat dapat dikenai sanksi tegas berupa pengucilan atau sesuai hukum adatnya masing-masing. Contohnya, peraturan adat mengenai pelaksanaan ritual, pernikahan adat, upacara kematian. Ibu akan mencontohkan tedak siten atau turun tanah adalah sebuah ritual tradisi atau warisan leluhur masyarakat Jawa. Untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan yang bertujuan agar anak dapat tumbuh menjadi mandiri. Nah, dengan hal ini sebagai bentuk rangkaian upacara siklus hidup, baik tadi kelahiran, perkawinan, kematian, yang akan selalu diadakan upacara tertentu dan bersifat khusus. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, 5 adalah hukum atau laws. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat, berisi ketentuan, perintah, larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi tegas berupa penjara, denda, dan sesuai dengan ketentuan pengadilan. Aturan hukum biasanya berbentuk buku tertulis atau kodifikasi. Misalnya Undang-Undang 1945, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah memberikan pedoman dalam bertingkah laku. Lembaga sosial merupakan perwujudan nilai dan norma yang dibentuk masyarakat dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Dengan adanya pedoman inilah masyarakat memiliki batasan mengenai baik dan buruk, benar dan salah, terpuji dan tercela. Untuk apa? Agar terhindarnya dari perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial dapat menghimpun dan mempersatukan anggota masyarakat dan mampu mewujudkan integrasi sosial. Dengan mewujudkan keutuhan masyarakat, dalam kehidupan akan menjadi tentram. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak berperilaku sesuai nilai, norma, maka timbullah terjadi perpecahan atau disintegrasi sosial. Dan yang terakhir, mendorong sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial memiliki fungsi kontrol sosial, artinya dapat mengendalikan dan mengawasi perilaku anggota masyarakat. Anak-anak bisa perhatikan pada slide ini, melakukan sebuah sosialisasi anti narkoba menjadi upaya pengendalian sosial dalam masyarakat. Bisa dipahami ya Pembelajaran anak-anak? kita kali ini semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.